Tak cuma bikin timnas Indonesia melejit di ranking FIFA, klub Liga 1 juga berpotensi main di Piala Dunia, jika pindah federasi ke Oseania. Kabar buruk menimpa Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia bakal makin tangguh. Kapten Liga Inggris setinggi Elkan Bagot ini, bisa jadi opsi buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang, untuk tak remehkan timnas Indonesia, supporter Garuda luar biasa. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bernasib malang, setelah timnas Indonesia dikalahkan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak cuma bikin timnas Indonesia melejit di ranking FIFA, klub Liga 1 juga berpotensi main di Piala Dunia, jika pindah federasi ke Oseania. Jika perpindahan Federasi Sepak Bola Indonesia dari AFC ke Oseania resmi terjadi, hal ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi timnas Indonesia dan klub-klub lokal Liga 1. Rumor perpindahan ini muncul setelah Bahrain yang akan menjadi lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, menolak bermain di Jakarta karena alasan keamanan, dan meminta AFC untuk memindahkan pertandingan ke tempat netral. Hal ini menuai berbagai reaksi dari publik, termasuk dari pengamat sepak bola Justinus Laksana, yang mengkritik AFC, dan menyarankan Indonesia pindah ke Oseania atau membentuk federasi tandingan. Jika perpindahan ini terjadi, salah satu keuntungan bagi timnas Indonesia adalah peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia, karena negara-negara di Oseania memiliki peringkat FIFA lebih rendah dibandingkan Indonesia. Selain itu, hanya Selandia Baru yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Indonesia. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih sering menang dan memperbaiki peringkat FIFA. Selain timnas, klub-klub Liga 1 juga akan diuntungkan, karena peluang untuk tampil di Piala Dunia antar klub semakin besar. Klub Liga 1 yang berpartisipasi di Liga Champions Oseania, hanya akan bertemu dengan tim-tim dari Selandia Baru, dan beberapa negara Pasifik lainnya, yang secara nilai pasar tidak jauh berbeda. Misalnya, Auckland City FC, yang sering menjadi juara Liga Champions Oseania, memiliki nilai skuad yang hampir sama dengan Persib Bandung. Dengan demikian, klub-klub Liga 1 berpeluang lebih besar untuk mencapai Piala Dunia antar klub, dibandingkan harus menghadapi klub-klub kuat dari Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Kabar buruk menimpa Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Pemain yang berkarir di Thailand, Asnawi Mangkualam, dilaporkan mengalami cedera. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh klubnya, Port FC. Mantan pemain PSM Makassar itu cedera saat membela Port FC melawan Nakhon Ratchasima. Dalam pernyataan melalui media sosial Instagram, Port FC mengabarkan bahwa Asnawi membantu timnya menang 3-2 atas Nakhon Ratchasima. Asnawi tampil sebagai pahlawan setelah masuk dari bangku cadangan pada menit ke-77, dan hanya 2 menit setelah masuk, ia mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-79. Kemenangan ini menjaga posisi Port FC di peringkat kedua klasemen Thai Premier League, dengan 21 poin. Cedera Asnawi diharapkan tidak serius, karena tenaganya sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal makin tangguh. Kapten Liga Inggris setinggi Elkan Bagot ini bisa jadi opsi buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini belakang timnas Indonesia berpotensi semakin kuat jika salah satu pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris ini dinaturalisasi dan dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk, yang berusia 25 tahun, dan dikabarkan memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya, yang pindah dari Hindia Belanda ke Belanda. Meski memiliki darah Indonesia, Struijk hingga kini belum menunjukkan minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia, karena ia masih berharap mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, negara kelahirannya. Struijk sempat bermain di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Leeds United dari musim 2020, 2021, hingga 2022, 2023, sebelum Leeds terdegradasi pada musim 2023,
2024. Meskipun sempat menolak tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia, belakangan ini nama Struijk kembali ramai diperbincangkan sebagai calon pemain naturalisasi. Salah satu media Belanda, Voetbal Primeur, menyebut bahwa Struijk bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia, mengingat ia belum dipanggil oleh timnas Belanda, dan saat ini bermain di divisi kedua Eropa. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait rencana naturalisasi Struijk, namun kemungkinannya terbuka. Melihat performanya, Struijk bisa menjadi tambahan berharga untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Berdasarkan data Transfermarkt, Struijk yang memiliki tinggi 190 cm, hanya terpaut 6 cm dari Elkan Bagnot, pemain tertinggi di timnas Indonesia. Ia telah bermain dalam 11 pertandingan dan mencetak 2 gol, bahkan menjabat sebagai kapten dalam pertandingan terbaru melawan Sheffield, di mana Leeds menang 2-0. Dengan performa gemilangnya, Struijk diyakini dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang untuk tak remehkan timnas Indonesia, supporter Garuda luar biasa. Bintang timnas Jepang, Takefusa Kubo, mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia, jelang pertemuan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Real Madrid ini menyadari betapa besar dukungan supporter Indonesia, yang bisa menjadi tekanan tersendiri bagi tim berjuluk Samurai Biru. Jepang akan melakoni 2 laga tandang pada November tahun 2024, dengan yang pertama melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November lalu menghadapi China 4 hari kemudian. Meski di atas kertas Jepang lebih diunggulkan, dengan catatan belum terkalahkan dari 4 pertandingan grup C, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, Kubo tetap mengingatkan agar tidak menganggap remeh timnas Indonesia. Ia yakin timnas Indonesia akan tampil habis-habisan saat melawan Jepang, terutama karena tidak punya pilihan lain setelah kalah dari China. Kubo juga menyoroti betapa besar dukungan supporter Indonesia, yang pernah ia rasakan saat bermain di Piala Asia U19 2018 di Indonesia. Ia menilai bahwa atmosfer dukungan di Indonesia bisa lebih kuat dibanding Arab Saudi. Selain itu, Kubo juga menyebutkan bahwa cuaca di Indonesia bisa menjadi faktor penting, namun ia optimis Jepang akan mendapatkan hasil positif jika mampu mengatasi tekanan dari supporter dan kondisi cuaca. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup C dengan 10 poin, diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain dengan 5 poin. Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin, sama seperti China yang berada di posisi terakhir. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bernasib malang setelah timnas Indonesia dikalahkan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut mengalami nasib buruk setelah gagal membawa skuad Garuda meraih poin saat menghadapi China pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Indonesia yang sebelumnya belum terkalahkan dalam 3 laga, harus takluk 2-1 dari tuan rumah China. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal naik ke papan atas klasemen grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tetap berada di posisi kelima dengan 3 poin. Mereka tertinggal 2 poin dari Australia di posisi kedua, dan 7 poin dari Jepang di puncak klasemen. Sementara itu, China yang meraih kemenangan pertamanya masih berada di dasar klasemen dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Indonesia. Setelah kekalahan ini, Shin Tae-yong mendapat sorotan tajam dari para penggemar, yang menganggapnya bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia mengamankan poin di kandang China. Kritik terhadap Shin Tae-yong bahkan disorot oleh media Vietnam, Soha, yang menyebut pelatih asal Korea Selatan itu bernasib malang setelah kekalahan melawan China. Soha juga menyoroti bahwa meskipun Shin Tae-yong sempat dipuji tinggi karena membawa Indonesia tak terkalahkan dalam 3 laga sebelumnya, ia langsung mendapat kritik tajam hanya karena 1 kekalahan tipis. Media tersebut mencatat bahwa banyak yang menuntut pemecatannya setelah kekalahan ini. Meski kalah dari China, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan 6 pertandingan tersisa.
Jika tidak berhasil lolos langsung melalui 2 peringkat teratas, Indonesia masih bisa melalui kualifikasi putaran keempat. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat, akan melanjutkan perjuangan mereka di babak kualifikasi tersebut, dengan 6 tim dibagi ke dalam 2 grup, di mana pemenang masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026.